Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa melanjutkan pertemuan kembali. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Masih Allah berikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, ya. Nah, sekarang kita akan membahas seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang soal-soal pada PTS kemarin. Ini silakan kalian siapkan alat tulisnya, karena kali ini kita akan bahas tentang ini, soal penilaian tengah semester IPA kelas 7, ya. Silakan siapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada yang kata-kata yang penting yang tidak ada dalam catatan kalian kemarin bisa kalian tambahkan di situ. Ya, oke, ready? Kita mulai satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Nah, soalnya berbunyi, urutan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi dimulai dari A, B, atau C, atau D. Jawabannya adalah C. Jadi, tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah itu dimulai dari sel. Ingat ya. Lalu setelah sel itu apa? Sel itu adalah unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Setelah sel, baru nanti kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Lalu nanti kumpulan dari sistem organ bekerja sama akan membentuk satu organisme atau satu makhluk hidup. Itu ya, jangan lupa. Insya Allah, alhamdulillah di jawaban kalian nomor 1 ini mayoritas semuanya benar. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada gambar sel. Perhatikan gambar berikut. Organel sel yang ditunjuk oleh nomor 11 berfungsi untuk, nah ini dia. Organel sel yang ditunjuk oleh nomor 11 berfungsi untuk, nah ini dia nomor 11. Ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar kloroplas. Nah, jadi fungsi dari kloroplas itu untuk apa? Di sini ada pilihannya. Jawabannya yang benar adalah D, untuk melakukan fotosintesis. Ingat ya, jadi kalian harus tahu nih fungsi setiap organel ini untuk apa. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini perhatikan ciri-ciri organel sel berikut. 1, dia merupakan organel sel terbesar di dalam sel tumbuhan. Nah, itu keywordnya, sel tumbuhan. Jadi kalian sekarang fokusnya ke sel tumbuhan. Lalu, dia tidak semua sel hewan memiliki organel ini. Jadi dia hanya ada di sel tumbuhan dan beberapa sel hewan. Lalu organel ini berfungsi menyimpan cadangan makanan. Ini sering Anda bahas. Nah, sekarang 3 hal tersebut merupakan ciri-ciri dari organel apa? Jawabannya adalah C, vakuola. Nah, ini dia, vakuola. Kalau kita lihat vakuola itu yang mana? Ini vakuola. Nah, ini vakuola. Oke, kita lanjut lagi. Ingat ya, kalau masih lupa-lupa, sel tumbuhan bagian terbesarnya itu vakuola, karena dia fungsinya menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi perhatikan ciri-ciri organel sel berikut. Nah, ini juga masih tentang organel sel. Yang pertama, umumnya berada di dekat inti sel. Nah, lalu yang kedua, terdapat ribosom yang menempel pada organel ini. Nah, ini dia kata kuncinya. Ada ribosom yang menempel di organel ini. Lalu yang ketiga, organel ini berfungsi dalam pembentukan protein bersama ribosom. Nah, 3 hal tersebut merupakan ciri-ciri dari organel retikulum endoplasma kasar. Nah, nanti kalian lihat lagi ya gambar selnya. Kita lihat yang kelima. Perhatikan organ-organ berikut. 1, ada hati. 2, jantung. 3, pankreas. 4, otak. 5, lambung. 6, usus halus. 7, paru-paru. Organ yang menyusun sistem pencernaan adalah yang mana? Jawabannya adalah B, nomor 1. Jadi ada hati, lalu ada pankreas, lalu ada lambung. Nah, insya Allah tentang sistem organ kita akan bahas di kelas 8 ya. Sekarang kalian cukup pelajari tentang organ dulu, mana saja yang termasuk organ, mana saja termasuk sistem organ, sel, dan jaringan.
Lalu ke nomor 7, di sini perhatikan organ-organ berikut. Ini juga masih tentang organ. Yang pertama itu ada kerongkongan, lalu tenggorokan, 3 lambung, 4 paru-paru, 5 anus, 6 hidung, dan 7 itu lidah. Nah, organ yang menyusun sistem pernapasan adalah sistem yang fungsinya untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sederhananya seperti itu. Sekarang organ-organ yang ada di dalam sana itu apa aja yang bekerja sama? Jawabannya adalah C. Ada tenggorokan, ada paru-paru, dan ada hidung. Ya, jelas ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini perhatikan makhluk-makhluk berikut. Yang pertama ada jamur, ada lumut, batu, bakteri, oksigen, palem, uap air. Makhluk yang termasuk komponen abiotik di dalam ekosistem yaitu nomor berapa? Ingat ya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Nah, makhluk yang dari awal benar-benar Allah ciptakan tidak hidup, tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nomor berapa? Jawaban yang benar adalah D. Nomor 3, 5, dan 7. Ada batu, ada oksigen, dan ada uap air. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan makhluk-makhluk berikut. Ini masih tentang komponen juga. Yang pertama ada paus, lalu ada nitrogen, lalat, lidah buaya, kelengkeng, air, dan tanah. Nah, makhluk yang termasuk ke dalam komponen biotik di dalam ekosistem yaitu nomor. Sekali lagi, komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Berlawanan dengan komponen abiotik. Ada A-nya di depan. Kalau abiotik itu tak hidup, kalau biotik itu berarti hidup. Nah, sekarang kita lihat nomor berapa jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. 1, 3, dan 5. Jelas. Jadi yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup itu yang termasuk ke dalam komponen biotik. Di sini ada paus, lalu ada lalat, dan ada kelengkeng. Nah, ingat ya ciri-ciri makhluk hidup ya, ada bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, adaptasi. Itu ya, nanti kalian tinggal pelajari lagi. Kita lanjut ke nomor 10. Contoh bentuk interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, yaitu komponen hidup dengan komponen tak hidup. Nah, mana dia? Jawaban yang benar adalah C. Proses fotosintesis tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Komponen biotiknya yang mana? Tumbuhan. Itu adalah komponen biotiknya. Lalu komponen abiotiknya yang mana? Komponen abiotik adalah sinar matahari. Itu. Jadi mereka di situ berinteraksi antara tumbuhan dengan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Next, nomor 11. Interaksi antara anemon laut dan ikan badut termasuk salah satu contoh dari. Jawaban yang benar, ini pernah Anda sampaikan, adalah simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena ikan badut mendapatkan tempat tinggal di anemon laut. Jadi itulah keuntungan yang didapatkan oleh ikan badut. Lalu untuk anemon laut, apa keuntungan yang didapatkan? Jadi keuntungan anemon laut adalah dia badannya itu dibersihkan oleh si ikan badut. Jadi mereka sama-sama untung, makanya mereka termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Next, nomor 12. Nah, jamur yang tumbuh di kulit manusia termasuk salah satu contoh. Sudah jelas jawabannya simbiosis parasitisme. Karena jamur adalah parasit jika dia tumbuh di kulit manusia. Kenapa? Karena bisa menyebabkan gatal, iritasi, dan tidak nyaman. Lalu nomor 13. Di sini ada Hasan memelihara seekor kucing di rumahnya. Pada suatu hari, Ummu Hasan menemukan tikus saat memasak di dapur. Nah, bentuk interaksi yang dapat terjadi antara kucing dan tikus adalah, jawabannya adalah predasi. Karena si tikus akan diburu oleh kucing, karena tikus adalah makanannya kucing. Makanya di sini jawabannya adalah predasi. Predatornya itu adalah kucing dan prey atau mangsanya itulah tikus. Next, nomor 14. Suatu hari, Khadijah melihat 2 ekor burung yang sedang membangun sarang di atas pohon mangga rumahnya. Bentuk interaksi antara burung dengan pohon mangga adalah, ini masih tentang simbiosis. Yang benar jawabannya adalah C, simbiosis komensalisme. Bagaimana penjelasannya? Jadi,
simbiosis komensalisme di mana ada dua interaksi makhluk hidup yang sangat erat, di mana salah satunya diuntungkan dan satu makhluk hidup itu tidak merasa dirugikan. Nah, di sini dia dua ekor burungnya mendapatkan keuntungan dari pohon mangga karena dia bisa membuat sarang. Nah, bagi pohon mangga ya tidak masalah, tidak ada kerugian yang didapatkan oleh si pohon mangga. Lanjut ke nomor 15. Aisyah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Lalu dia menemukan beberapa makhluk hidup. Antara lain ada rumput, ada burung, ular, dan ulat. Nah, bentuk rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem tersebut adalah, ingat ya, rantai makanan itu adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, lalu burung akan dimakan oleh ular. Itu dia. Lanjut ke nomor 16. Nah, bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah, di sini ada berbagai macam yang berbentuk gas, tapi di sini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, sekarang kita cari yang merugikan karena bisa menimbulkan pencemaran udara. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Karbon dioksida, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Ya. Lanjut ke nomor 17. Nah, ini adalah gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Adalah pemasangan lampu. Nah, sekarang cara pemasangan lampu yang benar untuk menghindari pencemaran cahaya ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang benar adalah jawabannya D, nomor 3 dan 4. Jadi pemasangannya harus begini supaya tidak menutupi langit. Nah, jadi kalau menutupi langit, apa dampaknya kemarin? Dampaknya burung tidak bisa bermigrasi karena tidak bisa melihat bintang atau bulan. Lalu penyu juga dan berbagai macam makhluk hidup lainnya. Jadi yang benar jawabannya itu adalah nomor 3 dan nomor 4. Lanjut ke nomor 18. Nah, eutrofikasi merupakan salah satu dampak dari pencemaran apa? Ya, pencemaran air. Ya, jadi eutrofikasi itu di mana peristiwa pertumbuhan makhluk hidup yang ada di air seperti tumbuhan itu tidak terkendali akibat kebanyakan nutrisi yang ada di sana. Nutrisinya berasal dari mana? Nutrisinya berasal dari pupuk kimia yang digunakan oleh para petani yang terlalu berlebihan. Gitu dia. Kita lanjut ke nomor 19. Nah, hujan asam merupakan salah satu dampak dari pencemaran apa? Pencemaran udara. Ya, jadi terlalu banyak gas pencemar di udara menyebabkan turunnya hujan asam. Hujan yang memiliki kadar asam yang tinggi sehingga bisa merusak bangunan atau makhluk hidup. Tuh. Next, number 20. Oke, terdamparnya paus dan lumba-lumba merupakan salah satu dampak dari pencemaran. Ya, pencemaran suara. Kenapa mereka bisa terdampar? Karena terhalang pantulan suara mereka. Karena mereka memanfaatkan kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa atau lokasi mereka. Tapi kalau misalnya ada suara kapal atau suara yang lebih besar menghalangi itu, maka nanti mereka akan tersesat sehingga secara tidak langsung mereka nanti bisa terdampar. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran adalah apa? Ya, ini paling gampang. Sebagai orang yang beriman, sebagai ciptaan Allah yang bertanggung jawab, yang amanah, bagaimana cara kita menjaga apa yang Allah titipkan ini? Kita jaga apabila terjadi pencemaran. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi itulah kegiatan penanaman pohon kembali di tempat yang sudah gundul. Itu. Nah, sekarang nomor 22. Fatimah memanfaatkan botol bekas untuk menanam bunga di rumahnya. Sekarang tuh lagi viral tuh orang menanam tanaman atau bunga dengan barang-barang bekas. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Fatimah ini termasuk contoh apa? Contoh menggunakan kembali atau reuse. Nah, recycle ini mendaur ulang, replant ini menanam kembali, reuse ini menggunakan kembali, reuse ini mengurangi.
Nomor 23, Alia membantu uminya untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik Alia jadikan pupuk untuk tanaman yang ada di halaman rumahnya. Nah, sekarang tindakan yang dilakukan Alia ini merupakan salah satu bentuk apa? Tadi sudah Ana jelaskan. Jawabannya adalah A, recycle, mendaur ulang, ya. Next, the last number, karena kita kemarin ada kesalahan di nomor, jadi nomor soal untuk PTS itu berjumlah 24 nomor. Nah, ini adalah nomor terakhir, usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari limbah industri adalah, nah, jawabannya yang benar adalah membuat instalasi pengolahan limbah. Jadi sebelum dibuang, limbah itu harus diolah terlebih dahulu sampai benar-benar tidak berbahaya dan aman, barulah boleh dibuang atau bisa dimanfaatkan kembali. Ya, oke, itu saja yang bisa kita bahas hari ini tentang penilaian tengah semester. Silahkan bagi kalian yang mendapatkan nilai di bawah 75 dan belum melakukan remedial, lapor ke Ana. Nah, nanti kalian yang sudah menyaksikan video ini, silakan kalian catat hal penting, kalian pahami lagi, karena insya Allah soal-soal seperti ini akan kalian temukan lagi pada saat kalian penilaian akhir semester nanti untuk kenaikan kelas, ya. Jadi keep ready, keep studying, keep watching. Silakan kalian tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami, bisa via WhatsApp atau telepon, ya, boleh. Kita cukupkan. Jazakumullah khair untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena kemampuan kalian untuk menjawab soal. Jadi bagi yang tidak mendapatkan nilai di 75 ke atas, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk belajar, dan jangan malu bertanya, ya. Jangan malu bertanya jika kalian tidak tahu. Tidak apa-apa, kalian silakan tanyakan apapun yang belum kalian pahami. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.